Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam hidup kita ini kita juga tidak henti-hentinya menerima karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Bahwasanya dengan syukur kita kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Dan justru kalau kita nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru bisa menjadi sebab diantaranya bahwasanya Allah akan menimpakan azab kepada kita, menimpakan berbagai musibah, menimpakan berbagai kesulitan. Maka untuk itu penting sekali agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Sudah kita pahami semua, bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa, yang mana dalam setiap kata dalam bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat mendalam, sehingga susah atau sulit ketika kita memahami bahasa Arab itu kemudian maknanya diselewengkan kepada makna yang bukan semestinya. Maka untuk itu penting sekali kita memahami, karena memang bahasa ini adalah bahasa yang luar biasa. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan Jami'ah Islamiyah Madinah. Dan kita masih di jilid pertama, jilid pertama. Kita masuk di pelajaran ke-9 bagian B. Dan kita sudah masuk ke latihan-latihannya, dan sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Tepatnya ada di halaman ke-52. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 52, dan bagi yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, kita langsung saja masuk kepada latihan yang ada di halaman 52 ini. Nah, perintah latihannya imla fil faragh, ya. Jadi lengkapi di tempat yang kosong. Fi ma yali, ya, berikut ini, bin na'til ladzi baina qausaini, ya, dengan na'at, ya, dengan kata pengikut atau kata yang mensifati, ya, yang alladzi, yang baina qausaini, di antara tanda kurung, ya, di antara tanda kurung, ba'da tahliyatihi bi al indal luzum, ya, setelah kita menganalisis, melihat atau menggabungkan dengan al sesuai dengan tempatnya. Ya, yang mana yang sesuai dengan al, mana yang tidak perlu dengan al. Nah, itu setelah dilihat, tentunya dicocokkan dengan kata sebelumnya, kata yang diikuti. Kalau kata sebelumnya itu membutuhkan al, ya berarti kita tambahkan al. Dan kalau misalkan kata sebelumnya tidak ada alnya, ya berarti naatnya atau sifatnya ini tidak perlu ditambahi dengan al. Nah, seperti itu. Baik, ya, seperti itu perintahnya yang mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kita di sini latihan kedua ini disuruh untuk mengisi titik-titik itu yang kosong itu dengan menggunakan kata-kata yang di akhir paling kiri, ya, paling kiri. Di paling kiri itu ada kata-kata yang bisa dipilih, digunakan untuk dimasukkan di dalam titik-titik yang tersedia. Lalu dilihat apakah kata-kata itu perlu dengan tambahan al ataukah tidak. Ya, sesuai dengan kata sebelumnya. Baik, para pemirsa sekalian, saya bacakan soalnya, ya, dan silakan nanti dikerjakan. Setelah itu baru kita cocokkan. Nah, baik, soal yang pertama, ainal mudarrisu titik-titik, ya. Ainal mudarrisu titik-titik nuktah, ya. Kemudian dalam kurung jadidun, ya, jadidun. Nah, silakan dimasukkan jadidun ini ke dalam titik-titik yang sesuai bagaimana. Nah, ya, saya ulangi, ainal mudarrisu titik-titik jadidun. Ya, artinya di mana Pak Guru
titik-titik, ya pilihannya yang baru. Nah, bagaimana memasukkan kata yang baru ini ke dalam pertanyaan atau dalam kalimat soal itu. Nah, yang kedua, at-tajiru nuqtah fisuki, ya fisuki, ya dalam kurungnya kabirun. Nah, kabirun dimasukkan ke dalam titik-titiknya. Jadi at-tajiru pedagang, titik-titik, fisuki di pasar. Nah, pilih apa kata yang akan dimasukkan, kabirun, yaitu yang besar. Nah, ini yang besar ini ketika dimasukkan ya menjadi seperti apa? Silakan dikerjakan. Nomor 3, ana tolibun titik-titik. Ya, saya seorang murid titik-titik. Nah, jawabannya apa? Itu kodimun, ya, kodimun di dalam tanda kurung kodimun. Silakan dimasukkan. Kodimun ini yang pas bagaimana bentuknya. Baik. Yang keempat, jalasat tolibu titik-titik khalfa Muhammadin. Ya, dalam kurungnya jadidun. Nah, artinya ya telah duduk, ya murid, ya titik-titik di belakang Muhammad. Kemudian kata yang digunakan yang baru. Nah, kata yang baru atau jadidun ini dimasukkan ke dalam titik-titik. Bagaimana jadinya? Nah, yang kelima, man al-waladu titik-titik alladzi kharajal ana minal fasli, dalam kurung tawilun. Nah, man siapa, al-waladu anak, titik-titik, ya alladzi yang, kharaja keluar, al-ana sekarang, minal fasli dari ke kelas, dalam kurungnya tinggi, ya yang tinggi. Nah, kata tawilun dimasukkan ke dalam titik-titik, ya jadinya bagaimana? Apakah perlu al ataukah tidak? Disesuaikan dengan kata sebelumnya. Baik, yang keenam, ammarun waladun titik-titik. Ya, dalam kurungnya qasirun. Ya, artinya Ammar, ya seorang anak yang titik-titik, dalam kurungnya pendek. Nah, silakan dimasukkan. Yang ketujuh, Faisalun tabibun titik-titik. Ya, dalam kurungnya syahirun. Ya, Faisal, ya Faisal, ya Faisal seorang dokter yang titik-titik apa itu, dalam kurungnya yang syahir, yang masyhur. Silakan dimasukkan ke dalam titik-titiknya. Yang kedelapan, liman hadzas sariru, ya titik-titik maksurun, ya dalam bainal qasain yaitu maksurun. Jadi pertanyaannya, liman hadzas sariru nukta-nukta bainal qasain maksurun. Nah, artinya ya milik siapa? Liman milik siapa? Hadzas sariru, ya dipan atau ranjang ini maksurun yang patah atau yang rusak, ya. Baik, silakan dimasukkan. Kata maksurun dimasukkan ke titik-titik jadi apa? Nah, yang kesembilan, hadza qalamun titik-titik dalam kurung maksurun. Ya, artinya ini ya adalah pena titik-titik yang patah, ya. Baik. Silakan dimasukkan. Terus yang ke-10, ya, ainas sikinu, ya nukta-nukta hadun, ya bainal qasain hadun. Ya, artinya di manakah pisau? Nah, dalam kurung yang tajam. Taib. Terakhir yang 11, ya halaman setelahnya 53. Liman hadhis sayyaratu nukta-nukta bainal qasain jamilatun. Ya,
Milik siapakah mobil ini? Titik-titik dalam kurung yang bagus. Nah, baik, ini soalnya ya silakan sekarang bisa dikerjakan dari nomor 1 sampai 11 dan silakan di pause dulu videonya dan kemudian nanti kita cocokkan jawabannya setelah selesai mengerjakannya. Baik, silakan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, mari kita cocokkan jawabannya ya. Yang pertama jawabannya apa? Ainal mudarrisu? Ya, al-jadidu. Sahih pakai al ya. Al-jadidu karena al-mudarrisnya pakai al. Maka kemudian al-jadidu juga pakai al. Nah, yang kedua, at-tajiru yaitu al-kabiru. Nam at-tajiru al-kabiru fis-suqi. Karena at-tajiru ada alif lam, maka pengikutnya al-kabiru juga membutuhkan alif lam. Yang ketiga, ana talibun. Jawabannya qadimun, sahih ya, qadimun. Jadi talibun tanpa alif lam, maka yang ngikuti juga qadimun tanpa alif lam. Artinya apa tadi? Saya seorang murid yang lama ya. Saya seorang murid yang lama. Nah, baik, yang keempat. Jalasa at-talibu al-jadidu. Nah, pakai al ya karena ada at-talibu al-lam, maka pengikutnya juga pakai al-jadidu. Jadi jalasa at-talibu al-jadidu khalfa Muhammadin. Baik, yang kelima. Man al-waladu tawilun au atawilu? Ya, jawabannya adalah atawilu. Ya, karena di situ al-waladnya pakai al, maka pengikutnya yaitu naatnya ya itu juga pakai al. Jadi at-tawilu. Man al-waladu at-tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Baik, yang ke-6. Ammarun waladun apa? Ya, qasirun ya, langsung qasirun karena waladun tidak perlu al, tidak ada alnya ya, beda dengan yang nomor 5 kan ada al waladu ya. Maka sekarang yang ke-6 waladun tidak pakai al ya, maka dia apa namanya menjadi pengikutnya juga tanpa al, jadi qasirun. Nah, kalau pertanyaan ditanyakan mengapa yang nomor 5 kok al waladu pakai al sementara yang ke-6 waladunnya tidak pakai al gitu ya. Mengapa kok demikian? Ya, karena yang nomor 5 itu al-waladu yang menempati apa? Mubtada ya. Mubtada itu adalah apa? Secara umumnya adalah ma'rifat, harus dikenali, diketahui. Jadi ditambahkan dengan al. Adapun yang ke-6 waladun, ini ammarun waladun, dia khobar, dan khobar itu aslinya adalah nakiroh tanpa al ya. Jadi seperti itu. Sehingga ammarun waladun qasirun. Baik. Yang ke-7, Faisal tabibun syahirun ya, sama ini tanpa al ya, tabibun syahirun. Yang ke-8, liman hadzas sariru al maksuru ya, karena as-sariru ada alif lam, maka al maksuru juga pakai alif lam. Yang ke-9, hadza qalamun apa? Maksurun. Nah, ini beda kan, sama-sama maksurun. Kenapa yang 8 pakai al maksuru sementara yang 9 maksurun tanpa al? Ya, karena mengikuti kata sebelumnya. Kalau yang nomor 8 kata sebelumnya ada as-sariru, ada alnya. Sementara yang ke-9 ya, qalamunnya tidak pakai al, maka maksurun juga tidak pakai al. Jadi hadza qalamun maksurun. Taib, yang ke-10, ainas sikinu apa? Al-haddu ya. Ainas sikinu al-haddu. Di manakah ya pisau yang tajam itu? Nah, karena ada asikin pakai alif lam, maka hadun juga ditambahkan dengan alif lam. Terakhir yang ke-11, liman hadhihi sayyaratu? Apa lanjutannya? Al-jamilu ya, jelas ya, al-jamilatu. Nah, jadi liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu ya, karena sayyarah adalah muannas, maka yang mengikuti juga harus muannas pakai ta marbutah. Jadi liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu. Baik, nah demikian selesai kita dari latihan yang kedua ini. Ya, semoga ini juga semakin menambah kefahaman kita terhadap apa yang bisa kita fahami dari kalimat-kalimat
berbahasa Arab, dan sehingga kita tidak salah faham dalam membaca kalimat-kalimat bahasa Arab seperti ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita di dalam kita belajar, sehingga ilmu kita semakin bermanfaat dan bisa menyampaikan kita kepada maksud Allah dan Rasul-Nya. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.